Sudah di tempat acara ternyata. Iya, Iya, ya aku so. nggak bisa nanti. Ada sidang magang, ih sebel. Hah? Nanti ada sidang magang, nggak bisa datang. Oh, sayang. Iya, nggak ada online-nya. Sekarang apa-apa mintanya online. Oh, yang Kamis, yang anu ada, yang Senin. Mau? Ini Senin akan ada online. Hmm. yang present, yang share. Sama Oto nanti juga sama ini, sama. Padahal aku pengen ketemu, ih. Hmm. Materinya nanti bisa di-share ya, Kang. Bisa, bisa. Ntar tak ingetin Bisa lagi gua share. untuk masuk ke pada teman. Maksudnya di share buat mahasiswa. Teman-teman mahasiswa boleh on cam sebentar. Oke. Baik, selamat pagi Kang Yoto dan teman-teman mahasiswa. Coba kita on cam dulu supaya kelihatan orangnya kayak apa. Hmm. Nah, Nah, ada yang belum mandi, Mbak. ada yang belum mandi kayaknya. Biasa kalau Kalau yang belum sarapan banyak tuh, yang belum mandi itu ada nggak? Oh, ada juga ya. kalau belum sarapan, Nah, nih. ciri-cirinya lemes, Kang. Nah, Ayo dong, buka dong. kalau belum Permintaan sarapan banyak, narasumber. tapi yang belum mandi. Yuk, buka dulu dong. Request narasumber loh ini. Iya nih, Melvin, Melvin. Ada Manda itu. Melvin Nelson, Nelson, Nelson. Nelson. Nelson udah mandi belum Nelson? Udah mandi belum tuh? Deva, Deva, Deva Arya. Oh, Deva emang acak-acakan gitu Ada, penampilannya dia. oh gitu ya. Nah, Retri. Kalau Retri kelihatan udah mandi, udah bersih. Dia well prepared. Nah, Yuk, yang lain buka dulu. Saya mau buka ke acara nih. Gina, Oli, Jen, Raffi, Lili. Ayo buka dulu. Joanne, Jason, mana lagi? Eh, sembari menunggu mereka sadar bahwa disuruh buka kamera. Saya buka dulu ya, Kak. ya, silakan. Ya. Selamat pagi Kang Yato dan teman-teman sekalian. Hari ini adalah guest lecture mata kuliah Transformational Management di sesi yang ke-12. Teman-teman sudah baca monograf disertasi saya. Nah, orangnya yang saya sebut-sebut di dalam monograf itu, beliau inilah Bupati Bojonegoro 2008 sampai 2013, lanjut 2013 sampai 2018. Di bawah kepemimpinan beliau ini, Bojonegoro mengalami perbaikan yang sangat luar biasa. Makanya saya selalu mencontohkan Bojonegoro dalam setiap perkuliahan transformational management atau change management. Karena kita lihat sendiri di berbagai pemerintahan daerah, hal seperti ini tuh tetap jarang dilakukan, jarang yang berhasil. Mungkin niatnya sudah sama, pengen bikin perbaikan, tapi how to-nya masih belum bisa dilakukan. Makanya saya selalu minta sama Kang Yoto, eh, sharing aja Kang, bagaimana waktu itu kesulitannya seperti apa, cara mengatasinya seperti apa, yang mungkin di tempat lain bisa ditiru, bisa juga tidak, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Nah, karena teman-teman sudah baca bukunya, saya harap nanti berikan pertanyaan ya untuk memperdalam apa yang sudah teman-teman baca di buku gitu kan. Kesempatan yang baik ini karena langsung ketemu narasumbernya, tolong jangan disia-siakan. Sebenarnya saya agak kurang suka memberikan insentif, tapi untuk yang bertanya dan pertanyaannya bagus, bolehlah nanti saya berikan poin tambahan gitu ya. Untuk absen tidak perlu khawatir, nanti akan saya absen masuk. Saya bukan orang yang suka menyulitkan mahasiswa kalau ada yang sembari ada kegiatan atau apa terserah saja, tapi tolong pay attention karena jarang bertemu dengan eh, narasumber secara langsung.
Kalau yang minggu depan mau ketemu beneran langsung, itu nanti silahkan gabung di Kompas Institute. Kang Yoto akan datang juga. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, karena ntar juga mau Jumatan. Kang Yoto, terima kasih banyak. Saya persilahkan, Kang. Terima kasih Bu Amanda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, saya merasa bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa walaupun lewat Zoom ya. Mudah-mudahan hati, pikiran kita itu betul-betul bisa sambung ya. Nah, saya diminta oleh Mbak Amanda untuk menceritakan pengalaman sekaligus pembelajaran bagaimana melakukan transformasi. Nah, sekedar diketahui mungkin background saya sesungguhnya adalah guru atau dosen dan saya ini dosen bahasa Arab at the beginning. So at the beginning my career, uh, I am the Arabic teaching at Muhammadiyah University in Gresik. No, at Malang. That was 1989. Lalu kemudian uh, perjalanan yang membawa saya pada tahun 2000, umur saya 35 tahun. Saat itu kemudian saya harus pindah menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sesi ini jarang saya ceritakan, tapi nanti akan saya ceritakan karena bagaimana mentransformasi manajemen lembaga pendidikan tinggi. Itu juga sesuatu yang dalam chapter hidup saya menarik gitu ya. Dan kampus ini yang kemudian menjadi sesuatu di kemudian hari. Nah, dalam perjalanan berikutnya, saya kemudian eh, aktif di partai politik karena waktu itu reformasi tahun 98 mulai dan saya mulai jadi aktivis. Saya terlibat dengan problem-problem sosial, problem-problem publik yang tadinya saya dosen dan terlibat di Muhammadiyah sehingga banyak punya perhatian terhadap sosial terutama adalah dari sisi keagamaan dan kemudian ekonomi politik, lalu pendidikan. Lah, dalam perjalanannya saya menjadi DPR di Jawa Timur. Dalam menjelang tahun ketiga saya mulai running untuk kampanye di Bojonegoro. Kampanye ini sendiri adalah sesuatu yang sangat challenging waktu itu karena saya adalah orang yang backgroundnya pendidik ya, lalu masuk politik, penduduk Bojonegoro itu 1,3 kira-kira, gampang ngomongnya, over than a million. Saya tidak punya duit gitu ya, dan saya harus kampanye dan singkat cerita nanti saya menang gitu ya. Seri bagaimana memenangkan pertarungan ini juga teman-teman bisa Google, bisa cek karena sudah banyak yang menulis baik di jurnal maupun di artikel tentang bagaimana memenangkan pertarungan itu. Karena ada dua tempat yang melawan hasil survei banyak orang gitu. Ternyata tidak terbukti hasil survei dan itu adalah kemenangan yang saya dapatkan. Itu adalah episode dan dalam perkembangannya karena saya yang tadinya dosen bahasa Arab kemudian terlibat dalam transformasi lembaga, transformasi pemerintahan, itulah yang membuat saya harus memperluas wawasan saya. Saya belajar ambil S2, S3 saya ada ilmu sosial, saya belajar manajemen. Saya masih ingat the first time when I was elected become a rector at the University of Muhammadiyah Gresik. The first book I read is about the marketing make gitu ya. Ya, I try to understand that actually educational institution is also I treat like the industry. Yeah, I treat like industry because industry is provide services and or product yeah, or good. So then I try to transform. Then I will share on you about these issues. Oke. Okay. Nah, teman-teman semua, untuk saya sudah menyiapkan materi untuk ini dan karena itu saya akan share dan nanti materi ini kepada teman-teman. Jadi cerita besarnya ini adalah apa yang disebut oleh
Bu Amanda sebagai memimpin transformasi, dan tapi lebih kepada bagaimana sebenarnya pembelajaran kepemimpinan transformasi ini saya ingin sharing dengan teman-teman. Lalu salah satu quote yang saya suka dari Nabi Muhammad itu adalah quote yang mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kalau bahasa Arabnya ya. Setiap orang adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, ini adalah kesadaran menjadi pemimpin gitu ya. Jadi semua kita adalah pemimpin, dan ini kalau dalam bahasa Arab disebut description atau khobariyah, dan ini menggambarkan sebenarnya sekaligus ada pesan moral, harapan ya, bahwa ingat ya, kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab atas kepemimpinanmu. Ya. Ini jadi semua kita adalah pemimpin. Nah, apa yang membedakan seorang pemimpin dengan yang lain itu adalah misi dan jangkauan kepemimpinannya. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi semakin ke kiri itu adalah semakin sempit skop kepemimpinannya. Ya, karena itulah maka disebut dengan kepemimpinan diri. Nah, begitu juga ketika kita menjadi berkeluarga, kita akan mulai memimpin keluarga. Dan ketika kita mulai terlibat memimpin organisasi, maka kita akan memimpin organisasi. Jadi lebih luas. Begitu kita terlibat di masyarakat, maka kita akan menjadi pemimpin masyarakat. Dan begitu kita terlibat lebih luas, itulah yang membuat kita lebih luas. Nah, seorang pemimpin biasanya bisa dicek, bisa ditrace dari what his mission gitu ya. Apa sih misinya? Ada orang memimpin menguasai orang lain, tapi misinya adalah ego untuk dirinya, dirinya, kepentingan keluarganya, atau keuntungan institusinya. Tapi ada yang memimpin memang ingin menciptakan kemaslahatan perbaikan publik. Ya, itu nanti akan terasa sekali bedanya. Apa yang disebut negarawan dengan politisi biasanya dibedakan dari sisi ini. Seorang politisi is only care about his power, how to re-elect it again. That is politician. But statesmen, they think about the future generation. Itulah yang disebut statesman. Nah, itu yang akan membedakan. Nah, teman-teman semua, coba kita renungkan gitu ya. Kenapa sih di dalam kehidupan ini perlu ada pemimpin? Saya suka mengatakan, karena apa? Karena kehidupan kolektif itu perlu tujuan bersama. Tanpa ada tujuan bersama, maka tidak perlu ada pemimpin. Dan pemimpin itu juga harus meng-create shared vision, yaitu tujuan bersama. Yang kedua, kenapa sih perlu ada pemimpin? Karena dalam hidup ini adalah penuh masalah. Ya, kita sendiri aja ada masalah, apalagi kalau kita hidup bersama-sama. Bahkan kata orang Inggris, ya, itu mengatakan life is a series of problem. Hidup itu adalah rangkaian daripada problem. Jadi kalau setiap hari kita dapat problem, dapat tantangan, itu tandanya kita hidup ya. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada masalah, berarti kita tidak hidup. Nah, yang membedakan adalah ketika kita ini peduli dengan masalah-masalah bersama, masalah-masalah publik, itulah yang mendefinisikan seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai pemimpin diri, pemimpin keluarga, pemimpin institusi, atau pemimpin masyarakat. Nah, kemudian bahwa setiap institusi, setiap entitas, organisasi atau masyarakat pasti ingin mencapai perubahan, ya, menuju kepada masa depan yang lebih baik. Dan biasanya diperlukan cara menemukan jalan bersama. Dan itulah yang kemudian kenapa kita melakukan transformasi gitu ya. Transformasi itu kata lain di mana bahwa apa sah ya, cara-cara apa yang diperlukan untuk berubah dan harus dicapai untuk menuju kepada tujuan bersama ini. Nah, ini yang keempat, ini yang jauh lebih penting menurut saya adalah yang perlu disadari sejak awal sebagai setiap orang memimpin. Bahwa inilah yang membedakan manajer dan pemimpin. Manajer itu biasanya they set up everything gitu ya, ready and then just use gitu ya. Gimana menggunakannya, maka selalu fokus input, proses dan output. Tapi kalau pemimpin ini justru bagaimana mengadakan sesuatu yang tidak ada. Jadi pemimpin itu very consider
on the limitation, on the constraint. Karena tidak ada limitasi, itulah perlu ada pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin mengeluh, waduh saya nggak ada anggaran, saya nggak ada manusia yang terbatas, maka dia sebenarnya adalah at the wrong place sebenarnya. Jadi itu di tempat yang salah kalau ada pemimpin mengeluh seperti itu. Nah yang terakhir, pemimpin itu adalah orang yang ditunjuk, diberi mandat untuk memilih prioritas. Jadi karena ada keterbatasan, maka harus ada prioritas. Ya, dan ketika memilih prioritas, itulah the nature of leader. Itu pasti disalah-salahkan. Jadi kalau teman-teman nanti memimpin keluarga, memimpin temannya, memimpin lain, karena tindakan decision kepemimpinannya, ya, karena pemimpin itu produknya dua, sebenarnya adalah tindakan dan keputusan. Nah, kalau keputusannya atau tindakannya itu kemudian disalahkan orang lain, be aware gitu ya, jangan baperan, ya terima aja karena memang tugas kita jadi pemimpin itu ya memilih prioritas. Dan biasanya saya tambahi satu lagi, kenapa perlu ada pemimpin? Supaya ada yang disalah-salahkan. Jadi itulah tugasnya ada pemimpin itu ya supaya ada yang disalah-salahkan. Jadi kalau tidak ada pemimpin maka tidak perlu ada yang disalah-salahkan. Ini wisdom yang saya dapatkan ya ketika ini dari perjalanan hidup saya memimpin dan melakukan transformasi ini agar ada yang disalahkan. Itu salah satu kenapa perlu ada pemimpin ya. Jadi pemimpin itu ada sekali lagi supaya ada yang disalah-salahkan. Nah, itu ya. Jadi jangan takut kalau disalahkan. Nah, tadi saya sudah cerita, saya akan berbagi cerita dua. Satu adalah ketika saya menjadi rektor, dan yang kedua nanti saya ketika memimpin Bojonegoro, apa tantangan kepemimpinannya dan bagaimana menemukan jalan sukses, kemudian apa pembelajaran bersamanya. Ini kampus ya. Nanti ini lihat bahwa ini kampus Muhammadiyah yang sekarang, ya, yang sekarang di Gresik tempatnya. Tapi sebelumnya sebelum tahun 2000 kampus ini kecil gitu ya, situasinya sulit berinovasi dan konflik. Kemudian apa yang saya lakukan ketika itu untuk mengubah? Pertama, saya mencoba mengubah core business ya. Karena apa yang disadari oleh Sivitas Akademika waktu itu, ketika saya tanya apa sih sebenarnya yang dijual oleh lembaga pendidikan itu, dia bilang jual ilmu, jual layanan, jual apa. And then I think gitu ya. Oke, bukan itu. Saya bilang yang dijual oleh lembaga pendidikan adalah jasa perubahan. Jadi tugas kita adalah kita ini jual jasa perubahan. Bagaimana orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Itulah yang disebut dengan jasa perubahan. Jadi pendidikan itu baru disebut berhasil ketika bisa mengubah siapapun yang datang, termasuk mahasiswa, yang tadinya biasa-biasa, tidak bernilai menjadi jauh lebih bernilai, atau nilainya kurang menjadi lebih bernilai. Nah ini core bisnis yang harus saya rubah waktu itu. Jadi change pertama yang saya transformasikan adalah mindset about the business. Dan kedua adalah saya harus menyelaraskan value dengan perilaku. Jadi waktu itu ya kampusnya kecil tapi konflik gitu ya, susah gitu ya. Makanya saya kemudian membuat value baru gitu ya, dan perilaku organisasi baru yang lebih adaptif, lebih inovatif, dan lebih bagaimana mengabsorb problem-problem yang ada di Gresik. Nah, kebetulan Gresik itu adalah kota industri, ada 4.000 lebih industri. Nah, disitulah kemudian bagaimana menyelaraskan antara lingkungan, kemudian dengan perilaku internal di kampus. Lalu saya perbaiki strateginya. Nah, karena itulah kemudian saya bikin rumusannya, apa yang saya sebut dengan realistic education. Saya memperkuat tim ya untuk mengimprove manajemen, dan saya mengenalkan budaya baru, budaya yang learning organization, supaya lebih adaptif terhadap situasi dan perubahan. Nah, ini yang terakhir. Di dalam mentransformasikan, ini kampus kecil, gaji kecil, problemnya banyak. Maka eh, seorang pemimpin harus menjadi role model. Apa yang saya lakukan pertama kali? Saya ini tadinya adalah kontraknya, saya orang Universitas Muhammadiyah Malang yang jauh lebih besar, pindah ke Gresik, kontraknya itu standar pendapatan saya itu sama dengan Malang. Tapi ketika saya di Gresik, supaya otentik, saya menurunkan pendapatan saya persis mengikuti standar mereka. Ini yang namanya otensitas. Yang kedua, misalnya saya masuk lebih lama di kampus dibanding dengan yang lain. Lalu kalau saya ini menerapkan bagaimana mulai bersih-bersih, saya tidak mau dikasih kamar mandi khusus rektor gitu ya. Saya pilih pakai seluruh kamar mandi, dengan begitu saya bisa merasakan dan bisa kontrol. Lalu saya mulai mencanangkan bersih di kampus, tidak ada orang rokok sembarangan. Saya biasa kalau datang, saya bersih-bersih tempat putung rokok. Pembantu rektor saya perokok,
Begitu dia ngelempar rokok, saya ngambil dan masukkan ke tempat sampah. Nah, lalu begitu ada tempat parkir yang berserakan, nggak tertib, saya datang lebih pagi dan saya kemudian menertibkan parkirnya. Mulai pelan-pelan membangun budaya tertib. Ini jadi membangun budaya baru termasuk di sini. Ya, ini yang saya lakukan. Nah, sekarang episode yang tadi diminta oleh Mbak Amanda yaitu tentang Bojonegoro. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum pernah, pasti belum pernah tahu Bojonegoro. Di mana Bojonegoro itu? Bojonegoro itu tempatnya ada di Jawa Timur, di perbatasan Jawa Tengah, ya, Blora. Dan inilah Bojonegoro, luas wilayahnya 230.000 hektar, ada 28 kecamatan, penduduknya 1,3 juta, 45% kawasannya hutan, tapi ada potensi minyak gas dan pada tahun 2007 ini sedang tahap awal eksplorasi untuk dieksploitasi, ya, eksploitasi, tapi konflik terus gara-gara ini, struktur tanahnya gerak, punya sejarah kemiskinan yang panjang, disebut endemic poverty. Nah, teman-teman kalau Google bukunya Pender, itu ada buku Endemic Poverty in Northeast Java. Itu adalah The History of Bojonegoro. Kemudian punya akar keragaman konflik, ya, karena disitulah sebenarnya pertentangan sosial antara Majapahit dengan Demak juga di situ, Pajang, Mataram semua di situ. Nah, karena tempatnya adalah di aliran Bengawan Solo, agak di hulu, maka Bengawan Solo itu kalau hujan, 18 kabupaten kota yang lain kalau hujan, ngirimnya itu ke Bojonegoro. Jadi nggak ada apa-apa bisa kebanjiran. Bisa dibayangkan ya, ini situasi rumitnya. Nah, bagaimana background-nya? Pada tahun 2098, ketika reformasi dicanangkan, ya, itu apa sih yang dipikirkan oleh semua orang? Kenapa orang itu waktu itu menuntut reformasi? Saya yakin di antara kalian sebagian besar belum lahir ini, ya, belum lahir. Nah, eh, reformasi itu terjadi karena waktu itu adalah Indonesia otokratik, sentralisasi, dan orang menuntut demokratisasi, menuntut desentralisasi. Ya. Itulah kemudian diwujudkan tahun 98-2000. Harapannya, gitu ya, ini akan membawa pemerintah itu lebih dekat dan bisa menyelesaikan problem-problem rakyat. Ya. Namun yang terjadi adalah, in fact ini problemnya, reformasi tidak otomatis membuat public service menjadi menarik dan juga korupsi menurun gitu ya. Furthermore, dia malah naik di berbagai tempat korupsi itu. Dan Bojonegoro ketika itu adalah satu di antara 491 distrik in Indonesia gitu ya. Dan tentu saja people want to get benefit from the reformation moment. Nah, I was born here, tapi sejak tahun 1984 itu saya udah pindah ke Malang. Jadi so far sebenarnya saya adalah far distant from Bojonegoro. Dan karena saya menjadi DPR di situ mewakili daerah Lamongan, Tuban, Gresik, Bojonegoro, saya kemudian mulai koneksi lagi punya koneksi batin ya dengan Bojonegoro ini dan saya tahu bagaimana kemiskinannya, saya tahu bagaimana problemnya. Dan sebenarnya pada tahun 2007 ketika nanti saya menyalonkan menjadi bupati itu, saya pada posisi menjadi DPR, saya tidak lagi rektor, tapi saya ada di Lion Air. Hidup saya sebenarnya sudah sangat nyaman gitu ya, karena saya yang tadinya orang miskin itu udah mendapatkan lompatan hidup yang luar biasa. Jadi sebenarnya saya udah nyaman sekali itu dengan keadaan ini. Jadi saya nggak perlu lagi sebenarnya harus bersusah-susah. Tapi sekali lagi di saat momen seperti ini, ingat seperti kata Nabi Muhammad, kalian semua adalah pemimpin, kalian akan dimintai pertanggungjawaban pemimpin. Disitulah saya dapatkan pada pilihan. Apakah saya menjadi penonton Bojonegoro? Apakah saya mau menjadi pengamat terhadap situasi ini? Apakah saya akan menjadi komentator? Atau saya menjadi pejuang, aktivis? That means I should to involve myself on the real challenge and the real problem in Bojonegoro. Nah, my decision itu adalah saya mencemplungkan diri dan tidak mudah ketika saya awal kampanye selama 10 bulan. Baru 3 bulan pertama itu kayaknya saya sudah hampir putus asa gitu. Karena kalau saya ngomong bagus, orang ngomong, wah cocoknya Kang Yoto itu dosen. Gitu ya. Kalau saya ngomong agak aktivis, cocoknya Kang Yoto itu NGO aja aktivis. Jadi udah ngomong berbusa-busa, orang bilang bahwa Kang nanti ada duitnya enggak. Gitu. Jadi selalu seperti itu. Jadi sebenarnya in the meantime itu kayaknya sebenarnya adalah is easy to say it very impossible rather than possible.
Ya, tapi saya menemukan momen-momen aha dan mendapatkan kekuatan ketika setiap kali ketemu rakyat, ketemu masyarakat yang mengeluh, itu ternyata memberi energi hidup saya untuk menolong. Dan saya merasa bahwa karunia Allah, karunia Tuhan kepada saya, pengetahuan, ilmu, kesempatan, itu harus saya pertanggungjawabkan. Dan bentuk dari kesadaran mempertanggungjawabkan itu adalah saya harus merebut kekuasaan ini dan kemudian mempersembahkan kepada rakyat Bojonegoro ke depan. Nah, again ya, situasinya semua orang ingin ada perubahan, tapi saya merasa bahwa mereka tidak menemukan cara untuk saling berkomunikasi dan menemukan perubahan. Ini harapan publik situasi tahun 2007 saat itu. Ada masalah yang berulang-ulang, tapi orang seringkali denying, tidak berani menerima masalah itu apa adanya. Sehingga tidak ada peluang untuk menemukan solusinya. Dan kemudian saling melempar tanggung jawab kepada pihak lain, ya, saling menyalahkan, instead of we are sitting together, try to understanding the complexity and find the solution for our better future. Itu nggak terjadi seperti itu. Nah, kemudian semangat generasinya itu lebih semangat merebut warisan daripada menciptakan warisan. Orang demo, wah ini tidak sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial. Tapi ujung-ujungnya kalau ditanya adalah, lah mana bagian saya gitu. Dan begitu dapat bagiannya langsung diem. Jadi itu namanya semangat merebut warisan. Kemudian ini aneh ya, paradok. Sumber daya terbatas, tapi perilaku seperti penuh ketercukupan gitu ya. Wah, gaya pemerintahannya, gaya masyarakatnya sepertinya penuh gitu, cukup gitu. Hidupnya hedon gitu ya. Hidupnya flexing. Padahal situasinya sangat terbatas. Ini situasi publiknya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah pada umumnya pemerintahan itu sumber daya terbatas, tapi tidak ada fokus gitu ya, yang pada solusi. Ya, pemerintah itu tidak terlalu berfokus kepada masalah publik ya, tidak berorientasi pada masalah publik. Ini situasi umum ya. Kebetulan saya dapat kemewahan mengkaji situasi ini dari berbagai tempat. Nah, bagaimana dengan Bojonegoro? Sama ya, 2008 sampai 2000 ini adalah poverty, corruption, low infrastructure quality, low quality of public service, local government become of debt, bahkan 42% anggarannya itu adalah hutang yang harus dibayar, outstanding debt. Dari 850 miliar anggarannya itu 350 miliar adalah hutang gitu ya. Kemudian another thing that absent of public communication space, itu ini adalah another side. Ini kelihatan sekali challenge. Ada money politik, low budget ability, low public participation, low public satisfaction. Ini certification. Ini yang terjadi gitu ya di Bojonegoro. Nah, dan 80% infrastrukturnya adalah rusak. Singkat cerita, kemudian saya kepilih menjadi bupati dan saya merasakan bagaimana konflik horizontal vertikal juga terjadi di Bojonegoro. Inilah situasinya ya. Jadi before-nya itu adalah local people itu selek layanan publiknya. Orang semua mengatakan duit tidak cukup, tidak ada public komunikasi. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya melakukan usaha transformatif, memimpin, ya, mengubah ya. Ini ingin supaya dramatik gitu ya. Saya cerita before and after gitu ya. Ini apa afternya? Begitu di tahun 2000 disurvei, kepuasan publiknya 35%. 2012 itu adalah term saya 4 tahun. Itu tahun kelima, 65% orang mengatakan puas. Tahun 2017 itu adalah years before I end my term for the second term, 85% orang sudah mengatakan puas. Nah, kemudian economic growth strengthen dan bahkan pernah menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. 80% yang tadinya rusak sekarang tersambung, kemudian banjir dan kekeringan bisa dimanage dengan baik dan bahkan selalu menjadi langganan waktu itu, sampai nggak boleh ikut lagi lomba, diikutkan kompetisi di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena juara umum Bojonegoro ini. Dan kemudian public trust itu naik. Dari mana kita tahu public trust naik? Ketika pemerintah mau membangun fasilitas umum, puskesmas, jalan, waduk, jembatan, ada secara rakyat yang merelakan tanahnya untuk digunakan tanpa harus dibayar. Kemudian oil and gas exploitation yang tadinya konflik terus, itu bisa berjalan dan tahun 2012 mulai ada early production,
tahun 2019 ketika saya berhenti jadi bupati, sampailah puncak produksi sehingga Bojonegoro in the end itu menjadi 33% produksi minyak Indonesia dari Bojonegoro. Public participation is increase, bangun jalan semua terlibat, dan corruption rate is decrease. Ini kira-kira. Nah, ini yang bisa saya lihat. Nah, kemudian kalau pakai ukuran-ukuran SDGs, karena sekarang biasa SDGs, semua indikator SDGs sampai 1 sampai ke 17 goal itu semua mengalami kenaikan. Lalu ini yang tadi saya ceritakan, Blok Cepu menyumbang hampir 30% minyak Indonesia itu dari Bojonegoro, ya. Dan ini yang sesuatu yang saya sering bahagia melihat data ini. Ketika itu saya sedang ada di UNDP, Brasilia, Brasil. Saya diminta sharing di Brasilia oleh UNDP, Lembaga Pembangunan PBB. Dan saya dapat email dari staf saya yang mengatakan bahwa Bojonegoro statistik baru saja mengumumkan tidak lagi menjadi 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur. Sampai tahun 2000 masih nomor 1, kemudian 2015-nya masih nomor sekian, dan kemudian 2016 itu menjadi nomor 11, itu artinya keluar dari nomor juara, tidak lagi 10 ya termiskin. Nah, kemudian oke, sebentar, kenapa kok tidak jalan? Oke. Oh, bentar, saya mau, kenapa tidak jalan? Oh, what happened? Kenapa kok tidak jalan? Sebentar. Koneksi. Masa sebentar, tadi saya baru, sebentar, apakah kalau begini, oh kenapa nggak jalan? Coba saya save source dulu ya, saya ulang lagi biar jalan. Teman-teman yang mau bertanya boleh tulis di chat ya. Oke, oke. Kok lagi nggak berjalan lagi? Sebentar, enak ya. Nah, saya mesti ulang lagi supaya jalan. Oh, Bazar kalau di ini jalan. Tapi kalau begitu saya tayangin di Zoom, kenapa tidak jalan? Nah, harus diulang ini Mbak Amanda. Yang lain gimana, terlalu terpesona ya? Saya juga kalau dengerin Kang Yoto ngomong tuh suka mangap-mangap sendiri saking terkejutnya gitu. Yang lain kalau mau bertanya boleh loh. Jadi tanya sama Kang Yoto, Kang jadi pakai duit apa waktu kampanye gitu dok. Iya, iya. Kan katanya tadi nggak punya duit. Terus Betul. Jadi Kang Yato kampanye itu habis semiliar selama 10 bulan. Dan itu duitnya Kang Yoto, karena Kang Yoto jadi DPR, jadi kan sudah mulai banyak duit tuh, sedikit-sedikit. Tapi duitnya ya itu cuma duitnya ya. Oh, kenapa setiap kali saya tadi bisa, begitu saya ini kan langsung nggak bisa lagi ya? mau saya coba share. Nah, ini kalau saya tidak pakai Zoom itu bisa dia. Tapi begitu saya pakai share screen di Zoom, dia nggak mau, Mbak. Saya ulang lagi ya. Semoga mau. Ah, mau, Mbak. Oke. Udah ya. Bisa kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini cerita lagi ya soal perubahan. Ini adalah, kalau pernah ada yang pergi ke Paris nggak? Bagus kalau pernah ada yang pergi. Tapi banyak orang cerita Menara Eiffel dan lihat gedung-gedung mewah. Nah, saya pernah beberapa kali ke Paris, tapi yang paling saya suka adalah foto ini. Kenapa? Karena saya adalah di balik kotanya Paris dan saya diundang menjadi pembicara di situ. Ini ada beberapa gubernur dari dari Kanada dengan jadi Amerika, dan saya datang di situ menjadi pembicara. Oh, dia nggak mau lagi. Nah, ini kok tiba-tiba nggak mau lagi. Hmm, what happened? Nah, kenapa si Bojonegoro saya diundang di situ ya, karena Bojonegoro itu menjadi
satu di antara 15 percontohan dunia untuk Open Government Partnership di ajang di situ. Nah, ini sekarang saya mau tunjukkan salah satu menurut saya keren gitu ya. Gara-gara menjadi juara Open Government Partnership ini ada seorang sahabat saya atau bukan sahabat sih, saya nggak kenal tadinya, itu kemudian memilih karena Indonesia menyalurkan DKI, Aceh kok yang menang Bojonegoro. Dan dia bikin film ini. Dulu, kota kecil ini didera banyak masalah. Oh, sorry. Dulu, kota kecil ini didera banyak masalah. Masalah yang lahir sejak zaman nenek moyang dan berlangsung hingga kehidupan modern, di mana terjadi banyak kesalahpahaman antar penduduk dan renggangnya hubungan dengan pemerintah. Namun kini, kota kecil ini memiliki hubungan yang erat antara masyarakatnya yang ditunjang dengan pemerintahan yang sangat terbuka. Komunikasi terjalin dengan baik dari penduduk, oleh, dan bagi penduduk. Sebuah pemerintahan yang terbukti di mata dunia sebagai pemerintahan yang terbuka dan mendukung kemajuan dan perubahan yang positif demi kebahagiaan rakyat. Didukung dengan kemajuan teknologi, sehingga isu dan solusi tersalurkan lewat jalur-jalur digital tanpa hambatan untuk menyampaikan dan mengatasi masalah keseharian hingga pembangunan kota yang berjangka panjang. Yang menciptakan pelayanan tepat guna, tepat sasaran dalam kurun waktu yang mengerti dan menghargai semua keresahan masyarakatnya. Digerakkan oleh sistem berbasis teknologi dan data yang menghubungkan elemen-elemen dalam sebuah kota. Teknologi Big Data yang menyeluruh dan transparan. Lahir atas kerjasama yang tulus antar 4 sekawan, antara pemerintah dan instansi-instansi terkait yang terikat dengan sebuah harapan yang sederhana, agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Kota kecil ini dahulu tidak seperti ini. Namun inilah Bojonegoro sekarang dengan segala pencapaiannya dan usahanya demi masa depan Bojonegoro yang telah menantinya. Sebagai model dunia untuk pemerintahan yang terbuka, yang memanfaatkan teknologi Big Data demi kebaikan bersama. Kang, ini Ya, bisa masuk ke materi buku yang berikutnya nih, Kang nih. OGP ini. oh gitu ya, iya ya, Iya boleh, dong. boleh. Siap. Ah, ya, justru itu generative government. Ini salah satunya, prinsip dasarnya ya. Eh, Sekarang ini cerita ya, cerita ini kalau pakai sculpturing gitu ada sculpturing 2 gitu ya. Udah yang ini yang masa depan yang dihadirkan. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana menghasilkan ini semua secara kolektif. Ini kan melibatkan ASN, melibatkan masyarakat, melibatkan semua pihak, melibatkan bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah hasil ini dicapai dengan cara mudah atau sulit? Gitu ya. Back to the question that from the beginning that the leader responsibility is to take care of and pay attention on the constraint. Nah, karena itu ini situasinya sebenarnya. Ya, tantangannya adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan publik. Bagaimana meningkatkan public service supaya lebih baik. Bagaimana ekonomi bisa tumbuh dengan keterbatasan anggaran yang sangat-sangat kecil. Dan bagaimana melakukan stabilisasi demokrasi di saat saya adalah datang dari partai minoritas
dan bagaimana meningkatkan kapasitas orang-orang Bojonegoro, terutama adalah sumber daya manusianya. Dan di sisi lain, ya, saya tidak punya dukungan yang kuat dari interest group di Bojonegoro. Sisi lain, orang yang miskin lama itu pasti susah kalau diajak kerja. Kemudian sisi lain, anggaran terbatas, kemampuan birokrasinya juga pasti rendah, karena birokrasi yang tidak meritokratis dulu direkrut dari orang yang mengabdi, lama-lama harus bekerja di situ. Nah, ini temuan menarik saya juga, yaitu apa yang saya sebut sebagai mental model, dan saya sampai menyebut 6 setan gitu ya. Culture-nya adalah orang tidak mau tanggung jawab, hidup itu dianggap mudah, tidak mau berproses gitu ya, dengan sabar, dan kemudian iri, percaya dengan rumor sebagai kebenaran, dan mental modelnya memilih menjadi peminta daripada pemberi. Ini situasi yang tidak mudah ya. Nah, ini harus saya katakan gitu ya. Jadi capaian tadi itu saya berarti harus menundukkan ini semua. Nah, sisi lain ya, bagaimana saya harus mengelola hubungan supaya saling percaya dan didukung. Saya harus berhadapan dengan pendukung yang menuntutnya adalah segera pecati orang lain, gitu ya, pasti marah gitu ya. Lalu yang kedua adalah lawan politik yang pasti inginnya saya nggak gagal. Kemudian publik secara umum pasti taunya hasil, kok migas belum jalan, banjir masih ada, orang sakit masih nggak terurus dengan baik, anak yang tidak sekolah kok banyak, ya, pupuk sulit dihadapi. Ini fakta-fakta yang harus saya hadapi. Di sisi lain adalah keterbatasan diri saya. Waktu itu umur saya 42 tahun, saya tidak punya pengalaman di birokrasi pemerintahan, pasti saya punya keterbatasan-keterbatasan. Waktu saya sedikit, sumber daya saya sedikit, dan saya harus mengelola birokrat, ya, birokrat. Dan ini birokrat yang sudah mengakar dan punya budaya. Ini pada umumnya ASN itu tidak mudah menjadi akselerator, ya. Bagaimana diajak mengakselerasi gitu ya, dan menjadi fasilitator tidak mudah. Mengapa? Karena umumnya adalah nomenklatur bis gitu cara berpikirnya. Jadi bagaimana orang itu selalu bicara nomenklatur. Jadi kalau mau mentransformasikan harus mentransformasi cara berpikir ini. Kemudian selfish, lebih ingin melayani diri sendiri. Yang penting aman, toh asal tidak salah nggak bisa dihukum, dan suka berlindung di balik atasan. Ini fakta. Jadi sedikit kalau diprotes oleh rakyat, oh sudah saya usulkan kepada pimpinan, saya sudah koordinasikan. Lalu memilih berjarak dengan yang diberi layanan atau rakyat. Karena itu kalau bisa nggak menemui gitu kalau ada komplain. Lalu cara berpikirnya juga ketika itu adalah money follow function. Setiap ada organisasi supaya bisa jalan maka harus ada duitnya. Kalau nggak ada duit ya nggak jalan gitu. Jadi bayangkan dengan situasi birokrasi seperti ini, masalah banyak, lagi dituntut oleh publik, dituntut oleh pendukung, sesuatu harus kelihatan gitu ya, outcome maupun impact-nya. Nih, sementara organisasinya sendiri didukung oleh SDM seperti ini, bisa kebayang nggak susahnya. Nah, sampai sahabat saya, Pak Elia Masamani, ini adalah belakangan kemudian menjadi dirutnya Pertamina. Sebelum jadi dirut Pertamina, dia bersahabat dengan saya, dan waktu itu jadi dirut El Nusa, saya diminta ngasih transformasi leadership di mereka, jadi sahabat. Lalu jadi konsultan gratisan saya, sering ke Bojonegoro. Setelah suatu hari dia keliling, 3 hari ketemu staf saya, ketemu ini, apa yang katakan adalah setelah ketemu 3 hari, waduh kalau saya jadi Kang Yoto, 80% stafnya saya pecat. Nah, ini hanya untuk menggambarkan bahwa kualitas staf itu sebenarnya adalah challenging gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kenapa kok kemudian berhasil tadi itu? Tiba-tiba dengan situasi tantangan politik seperti itu, culture seperti itu, staf seperti ini, kenapa kemudian bisa menghasilkan sesuatu? Ini salah satu rumusnya. Pertama adalah saya berusaha betul memahami lingkungan strategis. Di Bojonegoro di mana, dalam konteks nasional kayak apa, dalam konteks globalnya kayak apa, tantangannya kayak apa. Ini saya memahami dengan helikopter view. Yang kedua adalah, oke, that's a challenge, I should take gitu ya, as my challenge, as my leadership challenge. Jadi saya tidak akan lari, I will not denying ya, on that problem. I will not blame anyone for that. Okay, I take it as my responsibility. Jadi saya ambil itu semua menjadi tantangan saya. Nah, kemudian saya mencoba memahami nih sumber daya organisasi dengan seperti ini kayak apa ya? Organisasi saya seperti ini. Oke, saya akan pahami betul. Ini loh sumber daya saya. Saya pantangan untuk mengeluh. Saya nggak mau mengeluh.
dan kemudian saya harus menemukan cara bekerja sama, ya. Dan kemudian saya harus menemukan cara baru, termasuk dalam memahami diri saya sendiri. Karena sebagai pemimpin seringkali yang terbesar itu bukan dari luar, tapi dalam diri saya sendiri yang tidak bisa menyelaraskan dengan tantangan baru ini. Ini adalah cara-cara baru. Jadi kalau inilah yang kemudian menjadi pondasi di dalam melakukan transformasi Bojonegoro. Nah, apa yang kemudian teman-teman tadi lihat itu adalah hasil transformasi kolektif, gitu ya, dari mengubah dari Dari kemarin terputus ya. Sambil menunggu, silakan kalau ada yang mau eh, menyampaikan pertanyaan, saya kontak dulu Kang Yotonya. acara. Oke. Oke. Nah, sekarang apa yang harus terjadi adalah ini. Jadi pemimpin itu ada dua hal penting ya, selalu harus dilakukan adalah attention dan intention. Attention itu apa yang menjadi perhatian, dan kemudian intensi, niatannya memimpin itu apa. Nah, kemudian disinilah saya harus memberikan atensi terhadap stakeholder dan bagaimana semua resources itu harus mendapatkan atensi yang penuh. Dan saya akan membawa bagaimana orang-orang yang menjadi tim saya termasuk ASN ini, dia menjadi perhatiannya memadai, tidak lagi perhatian pada diri sendirinya. Kemudian yang kedua adalah dia harus memahami kompleksitas, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, gitu ya. Saya menyebutnya adalah understanding complexity and seeing at the large system. Nah, kemudian bagaimana mengintegrasikan intelijen, head, hand, and heart, seluruh resources itu. Karena ini kuncinya gotong royong akhirnya, dengan segala keterbatasannya. Nah, itu kita tidak bisa melakukannya kecuali kita yang keempat adalah peran pemimpin itu harus ada holding the space for collective learning and co-creation. Jadi kita harus memberikan ruang untuk kemudian belajar bersama-sama supaya orang bisa co-creating ya untuk menciptakan masa depan bersama. Kemudian yang kelima adalah fostering reflective and generative conversation. Nah, karena apa? Semua orang harus belajar. Tidak akan ada terobosan ketika orang itu masih terpaku dengan pikiran-pikiran lama gitu ya. Untuk menghasilkan ide-ide baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, maka orang harus mau reflektif, melihat dirinya dan kekurangannya apa. Nah, itu harus terjadi gitu. Kalau tidak itu, maka tidak mungkin dia bisa ini yang namanya adalah reflektif. Nah, lalu berikutnya adalah cohesiveness. Bagaimana menciptakan cohesiveness? Ya, orang itu merasa oke, saya Bojonegoro gitu ya. Maka sampai saya bikin lagu itu ya. Bojonegoro tempat untuk bermain itu melantangkan cohesiveness. Ya, dan kemudian trust, saling percaya dan partisipasi. Kemudian melahirkan partisipasi yang lebih baik. Ini salah satu kunci transformasi sebenarnya. Jadi ini adalah 6 kunci ketika kita ingin mentransformasikan dari organisasi yang bersifat silo menjadi organisasi yang solid, yang generatif, dari organisasi yang tadinya selfish, hanya melayani diri sendiri, menjadi organisasi yang melayani publik. Dari organisasi yang tadinya adalah past orientation, selalu berorientasi masa lalu, sekarang menjadi organisasi yang berorientasi masa depan. Nah, kira-kira gitu. Tapi bagaimana ini semua berproses? Nah, ini sekarang detailnya, itu tadi kesimpulannya. Tapi bagaimana detail itu semua? Nah, yang pertama adalah ketika kita bersama-sama, kita tidak mungkin kecuali kita punya framework bersama yang disepakati.
bahwa kita ingin menciptakan good governance. Bahkan tidak cukup sebenarnya good governance waktu itu. Adalah agile government. Jadi pemerintah yang lincah, pemerintah yang dinamik, gitu ya. Dan itu bisa terjadi ketika transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi itu muncul. Dan konsekuensinya all voices are accounted. Semua suara harus didengar. Dengan begitu maka akan ada public trust dan akan ada public participation dan inovasi akan dilakukan sehingga goal bisa diwujudkan secara bersama-sama. Ini prosesnya. Bagaimana saya tetap mendengar, memahami, diskusi, dan saling memotivasi satu dengan yang lain. Dialog Jumat tetap saya lakukan, saya tetap pergi ke kampung, pergi ke ini, dan membangun partisipasi, partnership dengan semua pihak. Ini kalau ke senggol aja langsung begini dia. Nah, oke. Lalu proses selanjutnya adalah terhadap ASN ya. Apa yang saya lakukan kemudian dengan ASN? Ya, birokrasi ini bagaimana saya coba transformasikan birokrasi ini. Nah, birokrasi ini saya transformasikan dengan cara pertama adalah bagaimana birokrasi ini saya sambung dengan semua stakeholder. Tidak boleh lagi silo dan hanya berpikir dirinya. Kemudian dia harus belajar dengan nilai-nilai baru, belajar bersama dengan lebih transparansi, dia harus melibatkan masyarakat, dan pelan-pelan harus menggunakan IT sebagai enabler, baik dalam berkomunikasi maupun manajemen. Dan yang keenam adalah harus ada apa yang disebut dengan transformasi spiritual atau niat. Karena pemimpin itu siapapun orangnya, birokrat itu juga pemimpin adalah is about attention and intention. Itu adalah source dari sebuah pemimpin ya. Di luar itu semua. Nah, kemudian dalam konteks belajar bersama ini, saya auto menyebut direct, dialogic, distribute, digital. Tapi ada 4 don yang itu saya bikin kesepakatan ya. Karena transformasi itu harus dimulai dari nilai yang disepakati bersama. Don't complain, don't corrupt, don't ever say that not my responsibility, dan don't say no money. Padahal nggak ada duit loh ini. Saya bilang jangan pernah bilang nggak ada duit. Jangan pernah bilang itu bukan tanggung jawab saya. Tapi jangan bilang juga korupsi. Jangan komplain. Karena komplain itu tandanya orang yang lemah secara energi. Lalu belajar dengan keterbukaan dan transparansi, baik aset, ya, pendapatan, liability, capital, revenue, ekspor, ini semua harus dibuka secara umum, ya, karena anggaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk mengelola bagaimana menyelesaikan problem bersama dan bagaimana menyiapkan fondasi keberlanjutan bagi generasi masa yang akan datang. Ya. Lalu ini istilah Otto Scharmer yang menulis buku Leading from Emerging Future. Ini kesimpulan dia tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di Bojonegoro. Ini rupanya laptop saya udah mulai ini. Nah, tadi sampai di sini ya. Saya share lagi. Oke, nah ini. Nah, lalu kemudian bagaimana melibatkan masyarakat? Tadi nomor handphone saya itu saya bagi ke masyarakat. Semua orang dapat handphone saya. 2 radio juga bisa semua orang, termasuk Facebook apakah ke sini. Nah, dari sinilah kemudian semua saya pernah terima sehari bisa 200 SMS waktu itu. Semua orang kemudian bisa mengadu dan dari situlah kemudian kita jadikan sebagai cara untuk betul-betul membangun bersama masyarakat. Mana yang kemudian direspon, mana yang diklarifikasi, mana yang dijadikan pembelajaran untuk masa depan bersama-sama. Karena pemerintah yang bisa membangun inovasi itu kalau punya yang namanya adalah self-correcting mechanism. Jadi ini ya, bahwa demokrasi yang betul itu adalah demokrasi yang menghasilkan self-correcting mechanism. Bukan demokrasi asal memilih, tapi tidak bisa dikoreksi oleh publik bersama-sama. Jadi dengan self-correcting mechanism ini saya ciptakan supaya birokrasi saya diawasi semua orang dan kerja saya juga diawasi semua orang. Dan setiap tindakan kita kemudian bisa belajar bersama untuk menemukan cara-cara yang lebih baik. Ini namanya self-correcting mechanism. Nah, dan tadi disebut Open Government Partnership Bojonegoro itu prinsipnya ini. Bagaimana partnership dengan akademisi, bisnis, community, dan government, tapi dengan spirit value-nya transparansi, accountability, participation, innovation, untuk menciptakan mutual trust dan positive impact. Nah, ini prosesnya. Generative government itu harus ditandai dengan dialogic, direct, distribute, dan digital. Sehingga memunculkan apa yang disebut dengan sustainable development and creating well-being for all. Jadi
Ini dialogik itu kenapa kok dilakukan? Karena dengan dialogik itu ada mekanisme untuk self-correcting. Jadi hal yang tidak bagus. Dan cepat mengadap terhadap problem-problem baru dan situasi baru. Sehingga dia generatif. Ya. Jadi ini pemerintah yang generatif. Karena sekarang bukan hanya yang diperlukan, bukan hanya good governance, tapi adalah bagaimana menjadi generative governance. Nah, kepada publik, kita harus buka apapun yang ada. Supaya inilah yang disebut dengan open data. Jadi deliberation-nya dibuka, planning-nya dibuka, budgeting-nya dibuka, procurement-nya dibuka, dan laporannya pun dibuka kepada publik. Ya. Ini yang terjadi, dan ini secara spiritual yang tadi saya sebut, bagaimana mengubah 6 mental negatif tadi itu menjadi positif mental, ini juga saya lakukan dengan nulis puisi, nulis buku, pelatihan, waduh macam-macam saya lakukan untuk mengubah mentalitas ini. Ya. Lagu-lagu saya bikin. Dan bagaimana melibatkan masyarakat dengan duit yang terbatas, bagi-bagi mesin paving, terlibat paving seperti ini. Sehingga kita bisa menangani bencana dengan baik karena orang terlibat, dan konflik manajemen bisa kita lakukan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana konflik manajemen terutama adalah kalangan umat beragama. Lalu ini, bagaimana memastikan bahwa pemerintahan itu terdeliver semua programnya. Maka disebutlah Center of Government, itu adalah memastikan deliverability. Ini saya melakukan manajemen review setiap Jumat, di mana semua orang, terutama pimpinan, adalah terlibat duduk bareng di sini, masalah langsung di sini. Ini juga menjadi sangat efektif. Ini bukan hanya relasi saya dengan rakyat, tapi juga relasi saya antar mereka dengan pimpinan ASN, pimpinan kepala dinas, untuk kemudian semua fokus pada masalah dan membereskan. Pagi itu harus beres semua. Sehingga pekerjaan yang tadinya harus saya kerjakan lama, sekarang bisa dikerjakan dengan cepat. Ya. Nah, ini juga salah satu fondasi yang saya selalu tanamkan, bahwa tadinya money follow function, sekarang dirubah cara berpikir mengelola uangnya. Money follow problem, money is for solution, solution is for sustainable development. Maka jargonnya adalah kerja cepat, tepat, bermanfaat untuk rakyat. Gitu ya. Orang Bojonegoro harus cerdas, sehat, produktif, bahagia. Dan kalau kita lihat bagaimana cara mengelola uangnya pun seperti ini, dan ini melibatkan publik sebenarnya. Ya. Semua yang kita lakukan ini melibatkan publik. Kalau cara-cara mengelola uang pun juga harus kita libatkan publik. Nah, kemudian saya mau contohkan lagi bahwa pemimpin itu ya setelah ngomong bagaimana manajemen uangnya, manajemen keterbukaan, bagaimana mentransformasi cara mengelola uang gitu ya. Setelah mengelola manusia, mengelola sumber daya kan mengelola uang. Nah, sekarang saya mengelola hubungan. Dan pemimpin terus walk the talk. Teman-teman, ini ada satu gereja ya yang itu 15 tahun tidak bisa dipakai. Karena setiap kali mau dipakai itu diprotes. Dan saya bersyukur sekali bisa meresmikannya gereja ini bersama dengan pimpinan-pimpinan yang lain, termasuk tokoh agama yang tadinya menolak hadirnya gereja ini. Nah, untuk sampai ini, saya harus memenuhi janji saya. Ini lihat, masjid di rumah saya, tempat saya lahir, ibu saya berkali-kali ini adalah harus dibangun. Saya memilih tidak membangunnya sampai gereja itu bisa saya resmikan. Saya menyebutnya inilah janji sosial. Dan didetik sampai ditulis ini. Janji sosial Kang Yoto. Tak bangun masjid, wasiat sebelum di gereja itu bisa digunakan dengan baik. Setelah saya berhenti jadi bupati, 3 tahun setelah saya berhenti, masjid ini mulai dibangun. Ini rumah kakak saya. Gitu kan, ya. Ini mulai dibangun dan jadilah masjid seperti ini. Dan masjid ini benar-benar gotong royong dengan jamaah. Saya terlibat, tidak ada pakai uang APBD serupiah pun. Karena itulah komitmen sebagai pemimpin harus memimpin publik. Dan itulah komitmen yang harus dimiliki. Nah, di antara orang yang nyumbang itu yang menarik namanya ini, Yusukarti. Yusukarti ini pekerjaannya cari sisa-sisa sawah, padi habis panen itu. Suatu hari, setiap kali seminggu sekali dia habis keliling cari bekasnya orang panen padi itu, dia sumbangkan 500. Tiba-tiba suatu hari, dia bawa duit satu kresek besar, dan itu isinya hampir 50-an juta. Lalu dari mana? Untuk apa duit itu? Duit itu disumbangkan untuk masjid. Dari mana dia dapat duit itu? Ternyata dia dapat duit itu dari jual rumahnya di belakang itu. Rumah itu dijual, dia punya hak pakai sampai dia meninggal dengan murah, dan uangnya disumbangkan untuk itu. Jadi ini otentik sekali. Nah, kemudian ini supaya lebih canggih lagi ya,
Lebih canggih, itu namanya walk the talk. Nah, sekarang kembali ke agak canggih lagi. Bahwa ketika kita melakukan transformasi sistemik, maka kita harus betul-betul lihat yang paling kanan adalah problem itu didalami. Ini frameworknya. Problem itu didalami bukan hanya simptomatiknya, tapi bagaimana struktur sistem mental model. Yang paling kiri, tujuan pembangunan berkelanjutan, itulah sisi-sisi yang disebut teknokratis. Bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana membangun lingkungan, bagaimana membangun SDM, social capital, kapasitas fiskal, itu dilakukan semua. Nah, kemudian ini pemerintah itu agak kompleks karena ketika melakukan transformasi, maka 7 elemen transformasi ini harus disentuh bersamaan. Di mana menyelaraskan dengan core belief, dengan niatan, dengan visi, strategi, kemudian regulasi, manajemen, dan budayanya. Budaya semuanya harus ditransformasi sebenarnya. 7-7-nya harus ditransformasi. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan manajemen yang baik, membuat regulasi, kalau niatannya, core belief-nya aja nggak sinkron. Visinya sinkron. Jadi ini tugas pemimpin itu adalah menyelaraskan itu semua. Nah, sehingga kalau dilihat apa yang terjadi di Bojonegoro sebenarnya adalah ini adalah framework yang menjelaskan 10 tahun perjalanan Bojonegoro. Jadi transformasinya dimulai dari bicara masa lalu, masa depan, dan masa kini, tapi juga level personal. Makanya saya menyentuh sangat personal. Bagaimana mengubah hati, mengubah pikiran, bagaimana orang bisa hadir, berempati, bagaimana staf itu punya kepedulian, kepekaan, ketulusan, punya niat, etika kerja gitu ya. Tapi pada saat yang sama, saya juga melakukan transformasi organisasi. Dan transformasi organisasi ini di level yang bawah ini, bagaimana organisasi menjadi transparan, partisipatif, akuntabel, menjangkau semua, dan mekanisme dirubah mekanisme komunikasinya, dan kemudian bagaimana menjadi pemerintah yang bersih, dan relasi antara individu dan organisasi ini harus dibangun yang disebut relasional dari ego ke ego, kredibilitas, saling percaya, sinergi, kolaborasi harus dibangun. Ini frameworknya. Sehingga apa? Bahwa capaian-capaian bersama yang namanya menjadi OGP, menjadi contoh daripada pangan menjadi naik, produksi naik, kemudian industri migas bisa diwujudkan di Bojonegoro, itu adalah produk ini semua, ya, transformasi ini semua. Dengan singkat saya ingin mengatakan, mentransformasi itu adalah menyelaraskan antara diri, institusi dengan ekosistem. Ego, semua orang punya ego, tapi bagaimana ego ini naik integritas, diwujudkan dalam organisasi yang transparan dan akuntabel, sehingga dia nyambung dengan ekosistem yang lebih luas masyarakat. Orang yes, semua orang punya ego, tapi ketika dia menjadi bagian dari organisasi, dia harus peka dan meningkatkan profesionalitasnya agar dia menciptakan dampak untuk ego. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang semua ingin pleasure, itulah ego, kesenangan, tapi bagaimana kemudian menjadi bahagia dan membahagiakan, bahwa dirinya bahagia tapi ekosistem juga bahagia. Ini transformasi from ego to ego. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang saya lakukan dari sisi melakukan proses inovasi tadi itu, sekarang kita boleh mengatakannya sebagai inovasi sosial. Bagaimana kemudian systemic crisis and challenge itu dijadikan kesadaran bersama, melakukan kolaborasi, ideation, dan prototyping, bagaimana diadopsi, di scale up, didifusi, dan kemudian adalah proses belajar bersama-sama. Ini adalah bagian dari self-correcting mechanism, tapi ini juga sekaligus bagaimana generative innovation sebenarnya, inovasi yang terus menerus ya. Dan kalau teman-teman semua lihat, kalau sekarang ditanya apa sih gambaran seorang pemimpin itu gitu ya, saya suka sekali holistic leadership ya. Jadi pemimpin itu ternyata harus memimpin dirinya, memimpin customer-nya, memimpin bisnisnya, memimpin value, memimpin tim, memimpin organisasi, tapi juga memimpin stakeholder yang lebih lengkap. Ini adalah saya kembangkan dari bukunya Leadership Solution David. Nah, kemudian kalau saya ditanya apa perumpamaan pemimpin yang tepat, apakah dia dalam konteks generatif leadership, mentransformasi pemerintahan yang sekarang ini di Indonesia, apakah dia menjadi kepala, menjadi nahkoda, menjadi pengembala? Menurut saya yang paling tepat gambarnya adalah petani. Kenapa petani? Karena dia harus merawat tanaman, merawat benih, memilih benih untuk menghasilkan sesuatu, dan merawat ekosistem semua. Itulah tugas petani. Jadi bahwa dia hanyalah bagian kecil dari ekosistem.
Nah, kalau kemudian teman-teman lihat, ini ada buku, belum termasuk bukunya Mbak Amanda ini ya, nanti akan muncul bukunya Mbak Amanda. Ini ada buku-buku yang di dalamnya cerita tentang saya. Ini adalah cerita di mana saya sedang ceramah di MIT, gitu ya, di depan Global Presencing Forum. Ini adalah ketika saya di di Vatikan. Ini yang di depan adalah Jeffrey Sachs. Dan apa yang kemudian ingin saya jadikan pembelajaran dan beberapa kesimpulan akhir dari ini tentang pelajaran kepemimpinan. Bayangkan seorang pemimpin itu tangannya kira-kira harus begini nih, banyak nih. Dia harus menjangkau ke depan, dia harus merangkul semua orang. Ini patung pancoran yang tangannya banyak gitu, versi lain. Tapi kakinya harus kuat. Ya, kalau enggak jatuh dia. Apalagi pemimpin politik. Masalahnya banyak. Dia harus menjangkau semua. Ini gambaran pemimpin ya. Nah, tapi apa yang saya pelajari? Bahwa memimpin itu ada 4 komponen minimal. Dia harus memimpin diri sendiri. Inilah yang sekarang sering disebut dengan spiritual leadership. Dia harus memimpin timnya. Dan yang saya praktekkan adalah transformational leadership dengan tim saya. Kenapa? Saya tidak mempertaruhkan kepada tim. Saya sebenarnya adalah mempertaruhkannya adalah bukan jabatan, bukan ancaman, bukan kekuasaan, tapi yang saya pertukarkan adalah nilai-nilai. Ini loh value baru yang harus dilakukan. Kemudian saya harus memimpin rakyat saya dengan cara compassionate leadership, ya. Tapi saya juga harus memimpin para pemimpin lain yang berbeda dengan saya. Itulah kepemimpinan gotong royong. Jadi compassionate leadership atau adalah public servant leadership. Mungkin bisa seperti itu. Nah, karena itu teman-teman, ketika seorang itu menjadi pemimpin, dia harus memimpin dirinya, memimpin organisasi, memimpin ekosistem, tapi dia harus punya bintang yang namanya North Star. Ibarat kompas itu harus ada North Star-nya. Dan bintang itu kalau orang Islam mengatakan kiblat, mau kemana seorang itu menjadi pemimpin. Begitu dia mencanangkan ini adalah atensi intensinya untuk semua, maka dia harus memperbaiki atensinya. Apa yang harus menjadi perhatian? Apa yang menjadi niatan? Gimana cara saya berhubungan satu dengan yang lain dan bekerja sama dengan yang lain? Dan disinilah kemudian krisis inovasi sosial, gotong royong, bagaimana memperhatikan tidak hanya hal yang kelihatan, sampai sistem sosial, akar sosial harus dibentuk. Karena dengan cara ini kita akan menciptakan generative self-governance sebenarnya. Ini tahapan yang sangat penting untuk menciptakan generative self-governance. Sehingga semua orang generatif melahirkan inovasi, tapi ada tantangan. Kenapa kok harus memimpin diri? Karena semua orang punya keterbatasan fisik, dia punya bias emosi, bias mental model, bias metode, bias spiritual, makanya dia harus selalu mendengar dan harus selalu dialog dengan siapapun agar bisa mengurangi keterbatasan dirinya. Nah, saya sebut tadi bahwa ladang sosial supaya generatif, ini yang harus dicek. Bahwa pembangunan berkelanjutan itu lahir dari sistem sosial. Sistem sosial itu lahir dari akar, yaitu kualitas kebersadaran dan relasi secara kolektif. Jadi, bagaimana sistem sosial itu melahirkan self-correcting mechanism agar generatif, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian sosnya itu juga bisa menjadi sos yang atensinya kuat, ya, ini atensi dan intensinya kuat. Social innovation itu ini yang terjadi, dan sekali lagi seorang pemimpin dia harus meng-create generative space agar dia keterbatasan kekuatannya, kekuasaannya, kewenangannya itu bisa dikombinasikan dengan yang lain atau disebut dengan gotong royong. Dan kalau kita belajar kepemimpinan gotong royong, maka kita harus mampu membaca masalah, peta, termasuk siapa yang punya kekuatan PowerPoint, titik-titik mana yang bisa harus disentuh, dan apa yang bisa di leverage, karena itu harus mendengar lebih baik. Kita harus bisa mendiagnosis situasi sosial, mana yang toksik, mana yang generatif. Kita juga harus bisa membuat rencana-rencana baru, ya, yang lebih baik. Dan kemudian kepemimpinan gotong royong ini adalah kita harus membangun kohesivitas sosial, kita harus melakukan penguatan visi bersama, nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi bersama harus dikuatkan, dan harus rajin mempraktekkan musyawarah, ya, supaya semua pihak bisa terlibat, dan inilah sebenarnya holding space, dan memastikan bahwa semua pihak punya peran agar bisa terjadi dengan baik. Dan tadi sekali lagi itu semua harus kita transformasikan dalam sistem yang kompleks ini, dan minimal seorang pemimpin itu
ya, supaya bisa melakukan transformasi dengan baik, dia harus punya sensing, mendengar yang sesuatu, bisa mengimplementasikan, dia bisa nyambung dengan semua dan mengadvokasi semua. Dalam istilah Otto Scharmer, seorang itu harus bisa mengajak semua berniat, merasakan bersama, bertekad bersama, dan kemudian menciptakan bersama untuk menciptakan evolving bersama-sama. Dan karena itu kuncinya adalah jadilah pendengar yang baik. Ya, jadi perhatiannya harus luas, jadi pendengar yang baik dan punya kemampuan dialog yang baik. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman, saya kira semua proses pembelajaran yang saya tadi lakukan, semoga ini bisa menjadi bahan gimana menjadi pemimpin dan melakukan transformasi. Ini kepemimpinan transformasional ekosistem itu ini sama dengan holistik tadi, kapasitas pribadinya juga hampir sama, jadi saya tidak perlu ulang. Makasih Bu Amanda. Oke, baik. Makasih, Kang. Saya kalau mendengarkan Kang Yoto cerita gini langsung pengen bikin bukunya, nggak tahu kenapa ya. Karena memang di Indonesia itu kan yang sulit tuh kayaknya adalah dokumentasi, Kang. Waktu saya disertasi pun, saya mau minta datanya ketika Kang Yoto jadi bupati, itu ternyata sulitnya minta ampun, karena arsip pun kita masih masih sangat sangat kurang gitu ya. Data itu ada di orang yang melakukan, ada di Kang Yoto semata gitu. Kemarin tuh saya jungkir balik itu mencari data di uh, Bojonegoro itu masih sulit juga gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kang. Ini sudah ada pertanyaan nih di chat ya. Saya Lili mau nanya langsung atau kapan lagi ngomong sama Kang Yoto? Udah nanya langsung aja. Retri masih bisa minggu depan dia nanya sama Kang Yoto. Retri adalah panitia untuk acara minggu depan kan. Hati-hati ditanyain loh, Kang. Ini pertanyaannya susah dari Retri. Oke, Lili silakan. Kang Yoto, Iya, Lili, Silakan. mahasiswa semester ya 5. selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Liliana. Saya mau izin bertanya, Pak. Eh, di dalam Bapak memimpin ini di Bojonegoro kan, tantangan terbesar tuh yang Bapak alami dalam mendorong transparansi seperti dialog publik yang setiap Jumat dilaksanakan itu, bagaimana ya, Pak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Apakah ada tantangan-tantangannya? Terima kasih. Tantangannya ngadepin kemenyan Oke. ya, Kang. Iya, iya, iya. Jadi pasti tantangan terberat sebenarnya ada dalam diri sendiri kalau buka dialog itu. Karena orang itu begitu dapat panggung ya, dapat mic, itu biasanya yang pertama kali kan ingin menumpahkan egonya ya. Marah, benci, itu akan ditumpahkan dulu ya. Jadi sebelum bisa ngomong dengan baik, itu pasti kemarahannya dulu. Apalagi di situasi di mana rakyat itu pada umumnya tidak percaya sama pemimpin politik, ya, bupati gitu. Umumnya dia nggak percaya dan dia belum sudah menyimpulkan kita ini korup, kita ini nggak mikir, kita ini hidup. Gitu. Itu belum sudah seperti itu. Dan dikira dia juga nggak tahu, dikira pemerintah itu duitnya banyak, pemerintah itu bisa melakukan semua itu. Dan karena itu datang pertama kali masih marah-marah gitu ya. Itu umumnya. Nah saya masih ingat salah satu yang paling keras dan kasar ngomongnya itu namanya Kusnan. Kusnan itu tidak lulus SD, dia itu pekerjaannya adalah merawat sapi gitu ya, sapinya siapapun, dan dia rajin sekali datang ke pendopo karena dia merasa mendukung saya. Baru 3 bulan dia udah marah-marah, kok jalan saya belum bagus gitu. Dan saya masih ingat ketika dia marah-marah ke saya karena dia ngomongnya cepat dan banyak, saya itu nulis sebenarnya omongannya. Dia marah, Pak Bupati, lihat saya, jangan nulis gitu. Padahal saya itu bermaksud supaya ini saya dimarahi nih. Itu di depan 500 orang lebih, ada mic on air 2 radio, sampai Satpol PP saya itu mau menurunkan dia, datang maju. Mau diturunkan yang namanya Kosnan ini. Terus saya bilang, nah disinilah ujian pemimpin sebenarnya. Are you authentic? Are you sincerity that you would like to serve the people or not, or serve yourself? This is the challenge. This is the crisis. It will be make you clear who you are, gitu ya. Will define you who you are. Nah di saat seperti itu, saya marah sebenarnya, saya kecewa, saya tersinggung. Kemudian saya harus melihat diri saya.
Yes, who you are, Kang Yoto. Dan bukankah kamu menjadi pemimpin sejak awal meniatkan diri untuk menjadi pelayannya? Dan kamu menjadi bupati dipilih oleh orang seperti ini. Lalu saya bisa tegak lagi, dari marah mulai turun gitu ya. Terus saya bilang, iya ya, saya ini menyayangi dan mencintai dia. Dan bukankah cinta saya itu lebih besar dari marah dia ke saya? Dan saya tiba-tiba mengatakan, oke, kamu boleh marah, saya adalah tetap lautan buat kamu, saya adalah bumi yang boleh kamu injak, saya tetap ingin menjadi matahari, saya tetap ingin menjadi angin buat kamu. Oke, lalu dari saat itulah kemudian saya bilang kepada Satpol PP yang mau menurunkan, jangan kasih dia kesempatan untuk bicara tuntas, karena dia adalah bos kita, saya adalah kepala pelayannya. Itu itu kalau saya tidak mampu membaca diri saya, memanage emosi saya, mengelola pikiran saya dengan baik dan tubuh saya dengan baik, inilah yang disebut dengan personal leadership. Maka saya tidak mungkin bisa membuat holding space. Dan ketika saya tidak bisa melakukan holding space buat publik, maka publik akan tidak trust. Dia akan jauh, tidak ada partisipasi. One day ketika saya minta dia berkorban, tidak terjadi. Ya, jadi tantangan terbesarnya sekali lagi adalah diri saya. Dan kanan kiri kita ini kadang-kadang ingin mengintertain pemimpin. Iya Pak, itu salah Pak, hajar aja Pak. Jadi itu tantangannya. Ya, memanage kanan kiri juga untuk betul-betul baik. Itu tantangan menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau ditanya Liana, itu tantangan pertama. Nah, tantangan kedua adalah holding space public itu kita harus kemudian bisa menyelaraskan bagaimana problem-problem ini di turning from people problem to government problem. Yang tadinya adalah problem ini, gimana ini diambil gitu ya, diabsorb as a government problem. Nah, disitulah kompleksitas manajemennya. Ini siapa yang bertanggung jawab, siapa ini, gimana dulu. Karena ini beberapa hari kemudian orang akan datang lagi mempertanyakan, gimana nih problem ini? Sudah ditangani atau belum? Nah, karena itu kita harus bisa memanage dengan baik. Dan ketika kita ingin mendeliver, memanage dengan baik, itu another complexity. Kenapa? Karena ini menyangkut tata cara komunikasi, akhirnya kita harus mentransformasikan struktur organisasi, struktur komunikasi, budayanya, semua harus ditransformasikan dengan sendirinya. Nah, dan itu another complexity. Dan bagaimana orang kemudian dia tidak putus asa, tidak jenuh, tidak meledak dalam tekanan-tekanan apapun, itu kita juga harus tahu kapan kita memberi push yang lumayan, kapan kita merilis situasinya. Kira-kira gitu. Itu Mbak Diana. Semoga terjawab ya, Li ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, salah satu tantangannya Kang Yoto adalah menghadapi preman. Ya, jadi kalau dulu itu siapa kan? Bambang Kito. Ya. Jadi ada orang yang sebenarnya bukan preman sih istilahnya, tapi memang di masyarakat ya itu orang yang sangat powerful gitu kan. Bupati yang sebenarnya dulu ya waktu kalau bupati yang resminya ada, ini bupati yang sebenarnya yang bisa mengatur masyarakat. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Kang Yoto, itu menghadapi orang-orang yang powerful di masyarakat gitu ya Kang. Ya. Oke, next question. Puas ya, Li ya. Kalau nggak puas minggu depan datang. Retri, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Diana. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Retri Esya Tanjung. Kan kita sudah tahu kalau misalnya Bapak ini sudah pernah menjadi Bupati Bojonegoro selama 2 periode. Dan pastinya Pak Suyoto sendiri juga pernah merasakan minggu-minggu kampanye. Saya sendiri cukup kepo dengan pendapat Bapak tentang debat Wakil Bupati Bojonegoro kemarin. Wah, kamu ikuti juga ya? Karena kemarin cukup viral, Pak, jadi itu banyak lewat di sosial media. Saya sebenarnya sudah memberikan komentar itu di akun TikTok saya. Dan rupanya gara-gara itu juga yang nonton ratusan ribu gitu. Saya coba cek Diana, Aisyah, di TikTok saya tuh Kang Yoto 2003 ya. Ya, dia punya akun saya TikTok, saya aja nggak punya itu. Itu dia, saya punya akun TikTok.
Jadi akun TikTok Kang Yoto 2003. Kemarin saya baru, nah ini yang nonton, yang khusus komentar itu, yang nonton tuh 190.000. Saya share ke, oh Bu Amanda nggak punya ya TikTok? Ya, saya Linknya ntar saya share ke pertama, kelas, nggak apa-apa. eh, Linknya saya di-share ke share ya. saya, ntar saya share ke kelas. Oke, ya saya share. Ini karena yang saya komentari di situ tuh. Nah, saya komentar soal ini. Oke. Nah, tapi intinya ya saya mengingatkan bahwa debat itu bukan kepentingan calon, tapi adalah kepentingan rakyat. Supaya rakyat itu tahu apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, dan kualitas karakter daripada pemimpinnya. Nah, dan fokus saya waktu itu setelah kejadian itu kan nggak ada debat-debat itu, merasa saling benar gitu ya. Yang 01 merasa bahwa harusnya berpedoman pada PKPU, yang 02 merasa bahwa ini adalah kesepakatan. Jadi itu sama-sama punya ukuran kebenaran gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah rakyat yang harusnya punya hak untuk tahu apa yang dipikirkan pemimpinnya menjadi kehilangan kesempatan. Nah, makanya saya kemudian mengingatkan supaya segera duduk bersama, menekan egonya, dan semuanya bolehlah diapresiasi benar, tapi tolonglah cari kebenaran baru, gitu ya. Nah, jadi itu saya tidak dalam posisi mengatakan siapa yang salah dan benar, tapi adalah kepentingan rakyat harus dinomorsatukan. Dan itu saya nyatakan, dan rupanya begitu saya keluarkan itu cukup viral di Bojonegoro, di-download banyak orang, dan kemudian banyak yang nonton, hampir 190.000, dan mengingatkan itu, dan bersyukur mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu dorongan KPU dan lain-lain masuk DPR-nya, kemudian akhirnya betul-betul setelah mendapatkan perhatian publik, jangan benar-benarnya sendiri, akhirnya terjadilah berproses, dan debat yang kedua, ketiga akhirnya bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi akun TikTok itu kan selalu mencari yang sensasional ya. Dia algoritmanya seperti itu gitu ya. Dan saya tahu begitu saya bikin komentar itu, saya upload langsung, yang nonton juga banyak. Gitu kira-kira, Aisyah ya. Saya udah kasih Bu Amanda itu Udah saya share link juga dong. boxnya. Saya mah cepat. Iya. Oke. Oke. Oke ya, Red. Minggu Terima depan kasih kamu Bapak. teror aja lagi kalau masih penasaran. Siap Ibu. Oke, next question, Matthew. Matthew-nya ada kan? Matthew. Matthew. Mana Matthew? Mana Matthew? Halo Coba Pak, dong. selamat pagi Ini Pak baru Suryoto keluar. dan Bu Amanda. Perkenalkan nama Oke. saya Metu Setiawan. Saya ingin bertanya, apakah ada konflik kepentingan yang muncul saat Bapak memimpin transformasi di Bojonegoro? Jika ada, bagaimana Bapak menangani konflik tersebut? Terima kasih. Makasih Mas Banyak, Matthew. banyak Oh ya, sekali. tadi Mbak Amanda mengatakan banyak ya. Semua jangankan kita di pemerintah ya, di rumah saja kita konflik kepentingan ya. Masing-masing punya kepentingan berbeda. Di kelas juga punya kepentingan, apalagi di dalam pemerintah ya. Dan semua orang berkepentingan. Pendukung punya kepentingan, pendukung yang banyak itu juga kepentingannya banyak. Yang musuhi kita juga punya kepentingan. Pengusaha punya ya kepentingannya sendiri. Semua punya kepentingannya sendiri. Nah, misalnya ketika saya mentransformasikan industri migas di Bojonegoro itu ya kalau ngomong apa kontraktornya punya kepentingan gimana bisnisnya berhasil. Kalau pemerintah pusat inginnya adalah segera berhasil supaya minyak produksinya naik gitu ya. Tapi rakyat lokal juga punya kepentingan gimana dapat pekerjaan. Katanya pemborong lokal gimana gua dapat bisnis di sini gitu ya. Katanya politisi gimana kita dapat panggung di sini. Itu semua kepentingan. Nah, apa yang kemudian saya lakukan, tadi itu rumusnya adalah holding space. Kita harus menyediakan ruang bersama untuk saling mendengarkan dulu. Nah, disitulah kemudian saya cek, apa sih aspirasinya, apa yang paling ditakutkan, apa yang paling diharapkan. Nah, setelah ketemu itu semua, oke, ini situasi sekarang dan itu adalah masa depan yang mau kita tuju bersama. Apa gap-nya dan bagaimana cara mengisi gap ini. Nah, disitulah kemudian saya tamukan, misalnya kasus migas, ya. Orang nggak ingin tata ruangnya rusak, orang ingin dapat pekerjaan, ingin dapat bisnis. Lalu saya ketemukan, bisa nggak? Saya tanya kontraktor migasnya, Exxon, saya tanya, kalau seperti ini bisa nggak diakomodir kerja?
Oh, yang ini bisa Pak, yang ini nggak mungkin. Karena ini adalah high tech gitu ya. Oke, yang nggak bisa, nggak bisa. Yang bisa, bisa. Bisnis. Kontraktor lokal bisa nggak Pak? Kalau jadi main pasti nggak bisa Pak. Tapi kalau pekerjaan sipil, pekerjaan bisa. Nah, kita definisikan nih, carikan titik tengah lagi, kompromikan. Kita fasilitasi. Oke. Setelah semua ya fasilitasi menemukan jalan bersama, saya bikin peraturannya. Itulah kemudian menjadi perda yang dikenal di Bojonegoro dengan Perda Lokal Konten nomor 23 tahun 2011. Itu satu-satunya perda di Indonesia tentang itu. Ya, tapi sebenarnya nama yang betul bukan lokal konten, tapi adalah optimalisasi potensi lokal. Sebenarnya nama tepatnya. Nah, dan itu menjadi pondasi. Dengan saya bikin perda, maka transparan semua. Itulah transparansi. Sehingga kalau ada orang mau, jangan Pak, ini kelebihan. Nggak bisa, kita udah sepakat begini nih. Ya. Ini kalau ngubah, kita harus rubah lagi perdanya. Proses politik lagi. Nah, jadi karena semua orang udah terlibat, jadi mau menang-menang sendiri, itu nggak bisa dengan cara itu. Mau terlibat. Dan ketika Exxon waktu itu keberatan dengan perda, saya bilang, kenapa kok baru muncul? Saya juga baru tahu caranya bikin perda begini. Ini ya setelah saya jabat. Kalau dulu saya sebelum jabat nggak bisa, jadi nggak bisa juga kamu paksa. Ini bagian dari proses. Tapi saya jamin, if you are comply this local regulation, really we will support you. You don't need to hanky-panky, ya, tidak perlu suap, tidak perlu menyuap, tidak apa. Nah, betul, ketika terjadi masalah, ada demo pekerja di situ, keamanan, macet, semua nggak bisa, nah rakyat masih percaya saya, maka saya bisa menyelesaikan. Hingga ada demo luar biasa 5.000 orang, tapi dalam waktu tidak lebih dari sehari, semua teratasi dengan baik, tidak ada korban yang besar, tidak ada kerusakan yang besar, sampai Duta Besar Amerika datang ke saya itu, just for say thank ketika itu. Pemerintah pusat datang, say thank. Kenapa? Ini sesuatu gitu ya. Dan itu bisa saya lakukan karena saya dipercaya oleh rakyat. Dan kenapa saya bisa dipercaya? Karena saya menemukan cara. Kenapa saya bisa dipercaya? Karena saya transparan, akuntabel, segala sesuatu. Saya tidak mendahulukan self interest saya, tapi adalah otentik. Ini loh kepentingan bersama yang saya nomor satukan. Kira-kira gitu. Itu Mas Matthew. Sulit, berat ya kalau ngomong berat. Tapi itulah tantangan kepemimpinan ketika kita melakukan transformasi. Karena ketika kita melakukan transformasi, orang harus punya kompas. Kompasnya adalah value, kompasnya adalah North Star, value, norma-norma, itu harus disepakati bersama. Supaya orang rujukannya ke situ. Karena kita bukan pemimpin otoriter. Ya, orang harus merujuk kepada nilai-nilai, dan itulah disebut dengan transformasi. Gitu ya, bukan revolusi. Oke, thank you. Gimana Matthew? Aman? Baik, Mbak. Pak, Bu, sangat menjawab. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, ada Melvin. Andrea sama Arya tolong lihat Japri ya. Saya mau cek absen. Melvin, mana Melvin? Halo, Ya, silakan Melvin. ini Pak, saya mau tanya, kan pasti tentu di awal Bapak menjabat tuh ada nggak sih tekanan dari masyarakat atau dari partai Bapak? Terus pasti ada juga kan yang nggak suka sama Bapak. Ada nggak Bapak pernah mendapat ancaman-ancaman gitu? Mungkin itu sih Pak. Ya, banyak ya. Misalnya yang nggak suka itu yang tadinya bisa dapat proyek dengan mudah nggak dapat proyek, gitu ya. Yang tadinya DPR itu bisa nekan-nekan minta uang yang nggak jelas, sekarang nggak bisa, gitu ya. Jadi kemudian pendukung saya juga banyak yang akhirnya nggak suka. Kenapa? Karena yang diharapkan bisa dapat sesuatu sesuai kepentingannya nggak dapat juga gitu. Mau nitip anaknya nggak bisa, mau nitip ponakannya nggak bisa. Karena semua saya bikin transparan. Bahkan saudara saya, keluarga saya protes, gimana punya saudara jadi bupati, ponakannya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, tapi apa yang kemudian saya lakukan adalah segmi. Kenapa sih kok waktu itu saya dipilih gitu ya? Kan karena bapak-bapak memilih saya itu kan saya supaya melakukan perubahan, saya bilang gitu. Dan supaya saya bisa melakukan perubahan itu ya ini resikonya. Saya akan melakukan seperti ini. Tanpa begini
nanti nggak akan ada perubahan. Dan itulah esensi daripada yang kemudian kita sebut secara akademik sebagai transformasi gitu ya. Dan kalau ada orang, saya sih udah semeleh hidup saya. Bahkan saya ini kan selalu mengatakan bahwa bahkan saya ini udah selalu siap mati tiap hari. Setiap keluar rumah itu, I say to myself that it is maybe the last time that I meet my home gitu ya, alive gitu ya. Maybe I will come back and maybe not gitu for forever gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi disitulah sekali lagi personal leadership menjadi penting gitu ya. Oke, kita harus clear gitu. Untuk apa, kenapa, why gitu ya. Kenapa saya ada di sini, untuk apa, dan apa sih sebenarnya yang ingin saya kontribusikan dalam kehidupan ini. Itu harus clear gitu ya. Karena itu yang akan menjadi modal kita menghadapi tekanan, menghadapi permintaan, menghadapi rayuan apapun supaya kita tetap kepada value dan North Star gitu ya, pada kiblat bersama yang ingin kita wujudkan secara kolektif. Ya, kira-kira gitu Mas Melvin. Thank you Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. 4 orang sudah. Ada yang mau nanya lagi? Lily, Retri, Matthew, dengan Melvin. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Maaf, saya izin off mic ya. Udah, mau diapain lagi? Absen semuanya sudah ya, silakan dicek. Sudah saya absen masuk, sudah diverifikasi oleh masing-masing kontinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Kang, jadi ceritanya kalau mau jadi pemimpin itu harus tiap susah gitu ya? Jadi salah ya kalau mau jadi pemimpin tuh mau Mungkin enak tuh salah. enggak. Kalau saya istilah yang tepat adalah siapapun yang mau menjadi pemimpin, dia harus merangkul, menerima problem. Nah, tapi apakah menerima problem itu menjadi susah atau bahagia, itu adalah pilihan. Saya memilih dengan mendapatkan masalah, mendapatkan problem, saya memilihnya menjadi sarana saya untuk bahagia. Maka istilah saya adalah bahagia dengan cara membahagiakan. So once I got the problem, I try to embrace the problem, and then I said to myself, it is my chance to contribute in this life. It is my chance to make others happy through that solution. Itu selalu saya katakan di dalam diri saya, bahwa inilah cara saya untuk berkontribusi dalam hidup, dan itulah that make me life meaningful. Ya. Jangan lupa bahagia itu ya selalu ya. That make my life meaningful. Dan itulah yang saya bikin lagu-lagu terakhir ini banyak tentang perjalanan diri. Nanti di akun Kang Yoto, lagu Kang Yoto atau Kang Yoto akulah sang pemberani. Dicek ada di YouTube, makanya akan ketemu tuh lagu-lagu perjalanan spiritual kepemimpinan. Jadi mungkin minggu depan Retri dan tim panitia launching buku kita bisa minta Kang Yoto nyanyi kayaknya. Asal ada yang bisa ngiringi alun-alun Bojonegoro boleh itu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman? Mumpung. Oke, Kang, jadi intinya adalah mindset kepemimpinan tuh kayaknya ya, selama materi tadi itu intinya mindset kepemimpinan ya Kang ya. Itu kunci kayaknya. Dengan kata lain adalah personal leadership. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin tim, kita menjadi pemimpin organisasi, memimpin ekosistem yang lebih luas, maka kita harus betul bisa memimpin personal leadership. Diri kita sendiri harus bisa kita pimpin dengan baik. Ya. Personal leadership teman-teman. Jadi teori leadership yang kalian pelajari selama ini mungkin sekarang punya tambahan kosakata satu lagi, yaitu personal leadership. Mau pakai gaya kepemimpinan apa, yang tidak boleh dilupakan adalah memimpin diri sendiri. Gitu. Karena tidak ada kepemimpinan itu yang paling baik, ya. Yang efektif itu adalah sangat situasional. Situasi apa memerlukan gaya kepemimpinan apa. Makanya tadi saya katakan kepada diri saya melakukan spiritual leadership, tapi kepada tim saya transformasional, tapi kepada rakyat saya malah compassionate leadership, karena saya ingin menyayangi dan melayaninya. Tapi dengan stakeholder, dengan Forpimda, dengan DPR, dengan apa, saya menggunakan kepemimpinan gotong royong.
sebenarnya. Hmm. Ya, saking sayangnya Kang Yoto itu, kalau datang ke masyarakat itu, yang daerahnya apa namanya jauh dari kota itu, beliau naik motor trail. Jadi kesan pertama saya ketemu Kang Yoto adalah baru pulang dari ngetrail. Terus kata kata apa namanya informasi dari stafnya waktu itu malam-malam itu, saya ketemu Kang Yoto tuh mah jam 8 mungkin. Stafnya bilang begini, Mbak, kalau Bapak sudah pulang berarti sudah jatuh dari motornya. Karena kalau nggak jatuh nggak pulang-pulang katanya. Itulah Iya, kesan betul sekali. kesan saya pertama kali itu. Ya, Dekil gitu ya, Bupati tampilannya dekil pokoknya karena habis ngetrail seharian. itu bisa dicek tuh Kang Yoto Adventure Trail di YouTube. Tuh ada satu Ada bangunnya juga saya ya. naik motor trail. Ya, karena ada staff saya yang ikut dan dia rajin merekam pakai kepala apa itu dia suka Oh, yang di merekam kepala dari itu belakang ya. saya. Ya, ya. Nah, Ya. dia kemudian diupload di YouTube-nya. Jadi Kang Yoto itu terkenal karena banyak orang yang membuatnya terkenal, bukan diri. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, minggu depan ada teman-teman punya kesempatan untuk ketemu langsung di Kompas Institute jam 2 sampai jam 4 launching buku Leadership 4.0 itu adalah kepemimpinannya Kang Yoto. Kang Yoto, terima kasih banyak untuk hari ini sharingnya. Saya selalu minta tolong Kang Yoto karena nyatanya itu ternyata memang bisa kok melakukan transformational leadership di birokrasi yang selama ini kita anggap sulit. Jadi mohon jangan bosan-bosan kalau saya minta tolong sharing lagi. Kalau nggak dari orangnya yang ngomong tuh kayaknya kurang berkesan gitu. Makanya harus dari Kang Yotonya sendiri. Terima kasih banyak ya Kang Thank ya. you, Mbak Manda. Thank you, thank you. Baik teman-teman kita foto bersama dulu sebelum acaranya berakhir. Ayo dong, online dong. Foto kameranya nyalain dong. Ya, Cuma yang lain dong, dua. gua mau bikin story dulu dong. Oh kan. Habis ini silakan Bikin follow kan. story. Karena ada Bikin story di IG saya dulu, Reng. oh, Jadi ini lagi sama Mbak Amanda dengan mahasiswanya ini ya. betul. Lagi sama-sama belajar soal transformasi manajemen. Yuk, yang lain silakan buka Change yang bisa management. buka. Buka dong. Udah mau terakhir nih. Oke, saya fotonya. Kalau wajahnya nggak kelihatan bukan salah saya loh ini. Dinda. Dinda kenalan lu sama Kang Yoto. Minggu depan jadi MC. Oke ya, layar pertama. Satu, dua, tiga. Oke, pindah layar kedua. Mana nih yang kedua nih? Dewi, Holly, Edwin, cepat. Karisa, mana nih yang biasanya tampil nih? Kok nggak ada? Kita foto ya apa adanya ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Dengan demikian, acara guest lecture hari ini kita sudahi sampai di sini. Semoga, dan saya selalu berharap ini akan menjadi pembuka wawasan buat teman-teman supaya tidak hanya tahu teorinya saja, tapi demikianlah prakteknya. Teman-teman sudah dengar sendiri dari orang yang sudah pernah menerapkan semua teori-teori itu. Gitu ya. Kang Yoto udah selesai belum itu story-nya? Udah. Oh, sudah aman ya. Oke, baik. Hmm. Dengan demikian acara saya Oke, thank tutup. you. Terima kasih banyak ya, Kang ya. Sama-sama. Selamat siang, Assalamualaikum. teman-teman. Waalaikumsalam. Absennya sudah semua ya. Thank you, teman-teman. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.